Halo para bapak ibu dan kawan-kawan sekalian, selamat datang kembali di konten gua lagi. Dan yes, akhirnya setelah sekitar lebih dari 10 hari gua telah kembali duduk di depan kamera untuk menyuguhkan kalian sebuah konten yang baru. Dan di sini gue minta kepada kalian untuk menonton sampai habis karena gue ingin membahas tentang opini gue, yaitu apakah sekolah itu penting. Jadi kenapa gue bertanya apakah sekolah itu penting? Itu didasari karena tidak sedikit orang-orang yang menyebutkan bahwa sekolah itu merupakan sebuah scam. Dan ini menarik gue untuk menjawab pertanyaan seperti ini. Penyebab kenapa orang-orang bisa berstatement seperti itu karena mungkin mereka melihat orang-orang yang berhasil, sukses, dan mereka bilang mereka ada yang drop out, ada yang putus sekolah, dan lain sebagainya. Dan itu membuat mereka percaya, membuat mereka menyimpulkan terlalu cepat bahwa sekolah bukanlah hal yang penting. Perkataan orang-orang yang bilang bahwa mereka berhasil tanpa sekolah itu bisa berbahaya kepada orang-orang yang tidak bisa berpikir. Kenapa demikian? Karena kan kita tidak tahu behind the scene-nya seperti apa. Apakah mereka punya privilege, apakah mereka punya guru rahasia, atau mungkin orang dalam sekalipun. Dan pasti ada faktor keberuntungan yang dibalik keberhasilan mereka. Dan inilah yang membuat orang-orang awam berpikir bahwa sekolah bukanlah hal yang penting. Padahal kalau tidak bersekolah, itu malah bisa semakin bodoh. Dan inilah sebuah doktrin bagi anak-anak yang tidak bersekolah, sehingga mereka membuat statement yang sangat asal-asalan tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Jadi sekolah itu merupakan sebuah hal yang penting, karena itu merupakan tempat di mana kita mendapatkan sebuah bimbingan ke arah yang benar. Dan disitulah kita bisa memenuhi kebutuhan pendidikan kita sebagai seorang anak-anak maupun remaja. Tapi, apakah itu merupakan inti video yang akan gue bahas? Bukan. Gue ingin bahas hal yang lebih spesifik dalam sekolah. Yes, mungkin gue tidak setuju dengan perkataan mereka yang mengatakan bahwa sekolah itu adalah sebuah scam. Cuma sebagian kecil dari statement mereka, ada sebuah poin yang gue anggap ada sedikit benarnya, yaitu adalah mata pelajaran yang kita pelajari di sekolah itu tidak selalu relevan dengan apa yang kita akan hadapi di masa depan. Anggaplah kita punya dua orang bernama Asep dan juga Badrun ya, anggap aja seperti itu. Dimana yang pertama, Asep ini merupakan seorang pejabat yang dimana dia punya responsibility yang besar, punya gaji yang gede, dan lain sebagainya, dan pasti diposisikan di posisi yang tinggi di suatu negara ya. Tapi semisal kita mencoba bertanya kepada si Asep ini, apakah dia ingat soal materi biologi yang dia pelajari saat SD? Tentu dia akan menjawab tidak ingat. Bahkan 99% dari materi biologi di SD atau mungkin SMP, itu dia lupa sama itu. Yang berarti itu tidak relevan dengan apa yang dia hadapi sekarang. Satu lagi si Badrun. Yang dimana Badrun ini juga sama lah seperti Asep. Yang dimana ketika kita bertanya apakah dia ingat materi biologi saat dia masih SD, dia akan menjawab lupa, dia tidak ingat, dan lain sebagainya. Tapi apakah dia menjadi seorang pejabat? Si Badrun ini, dia adalah seorang pengemis. Jadi si kedua orang ini punya kondisi yang sama, di mana mereka tidak ingat sebagian besar materi biologi yang mereka pelajari saat SD atau SMP mungkin, tapi nasib mereka itu sangatlah bertolak belakang satu sama lain. Si Asep jadi pejabat, si Badrun jadi pengemis. Tapi meskipun tadi itu adalah sebuah contoh, itu merupakan sebuah hal yang nyata, bahkan sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Dan ini menimbulkan sebuah pertanyaan, yaitu apakah hal yang kita pelajari di sekolah itu penting dan relevan terhadap masa depan yang akan kita hadapi nanti. Jika Anda seorang dokter, apakah fisika diperlukan? Ya nggak perlu banget. Bagaimana dengan sosiologi? Itu sangat jauh dan tidak relevan dengan apa yang kerjakan sekarang. Kalau biologi, itu baru nyambung. Karena itu mempelajari basic-basic makhluk hidup yang sangatlah penting dan wajib dipelajari dalam dunia kedokteran. Bagaimana dengan seorang arsitek? Yang berarti mata pelajaran yang relevan dengan apa yang dikerjakan sekarang, yaitu adalah matematika sendiri. Dengan tujuan mengukur sebuah bangunan ruang dengan panjang lebar yang akurat, dan nanti juga bisa dibangun sesuai dengan apa yang dirancang. Sama seperti seorang seniman, yang dimana sebagian besar mata pelajaran yang dipelajari di sekolah, seperti matematika, kimia, fisika, dan lain sebagainya, itu tidak relevan dengan apa yang ia kerjakan sekarang. Ya paling cuma seni ya, apalagi selain itu. Apapun lagi, seorang pemain bola profesional, apakah dia perlu mengaplikasikan rumus trigonometri saat menendang penalti dengan teknik Panenka?
ya nggak ada faedahnya. Sama juga seperti pemain basket yang melempar bola dengan rumus gerak parabola. Mungkin bisa aja, cuma kan angkanya nggak tentu. Gimana kita menghitung rumus ketika kita lempar aja tuh ngira-ngira. Kita nggak tahu berapa angka pastinya. Dan dari contoh-contoh yang gue sebutkan tadi, itu menunjukkan bahwa setiap mata pelajaran yang kita pelajari di sekolah tidak selalu relevan dengan apa yang kita kerjakan di masa depan. Namun beberapanya akan penting dan hanya bagi beberapa orang dengan minat yang berbeda-beda, sesuai dengan kemampuannya masing-masing dan selama relevansinya sesuai dengan apa yang kerjakan nanti di masa depan. Karena pada hakikatnya, Tuhan itu menciptakan manusia dengan penuh keterbatasan sehingga mereka bisa saling membutuhkan satu sama lain dengan kemampuan yang berbeda-beda dan sangatlah beragam. Di sini disimpulkanlah bahwa subjek-subjek yang kita pelajari selama sekolah itu tidak selalu penting bagi masa depan kita. Paling yang penting itu cuman kayak ilmu-ilmu dasar yang basic-basic seperti cara kita berbahasa, literasi, agama, dan lain-lain yang itu adalah ilmu yang bisa dibilang general dalam kehidupan dan kita wajib pelajari hal seperti itu. Dan sisanya hanya beberapanya saja yang penting. Dan itu pun menyesuaikan dengan minat orang yang pasti berbeda-beda. Dan disinilah ujiannya di mana kalian harus mencari minat kalian masing-masing. Dengan cara membuat sebuah perencanaan dengan tujuan agar masa depan kalian relevan dengan apa yang kalian kerjakan sekarang. Seperti menentukan kalian mau kerja sebagai apa, mau berkarir seperti apa, atau bermimpi seperti apa. Maka dengan itu kalian akan menemukan minat dan bakat kalian di mana. Dan ketika kalian sudah punya minat kalian dan juga punya perencanaan yang matang, apakah itu sudah cukup dan langsung menyerahkan segalanya kepada sekolah untuk diajarkan? No, itu belum cukup. Disinilah poin yang ingin gue highlight, yang dimana untuk menjamin masa depan kita belajar hanya ketika ada guru yang mengajarkan, itu belum cukup. Dan inilah sebuah hal yang penting bagi seluruh siswa tanpa terkecuali untuk punya masa depan yang menjanjikan, yaitu dengan cara memiliki mindset dan keinginan untuk terus belajar dari dalam diri kita sendiri. Dan untuk memiliki hal seperti itu, kita perlu mengetahui bagaimana cara kita belajar. Jika Anda melihat orang-orang yang sukses seperti contohlah Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Elon Musk, dan lain sebagainya, dan itu pun gak cuma di bidang mereka aja, melainkan ini juga berlaku kepada bidang manapun, kayak olahraga, seni, dan juga yang lain-lain. Jadi apakah mereka sukses karena nilai mereka tuh besar-besar semua di sekolah? Ya tentu tidak, belum tentu. Ada yang nilainya bagus, ada yang biasa aja, atau bahkan ada yang rendah. Yang berarti nilai mereka di sekolah itu tidak terlalu menentukan masa depan mereka. Mungkin bisa, ya mungkin juga enggak. Tapi disinilah ada sebuah kesamaan yang membuat mereka itu sama-sama sukses di bidangnya masing-masing. Kalau kita lihat, mereka itu sukses karena mereka yang pertama kerja keras dan kerja cerdas kan. Dan effort mereka itu pasti berproses, bertahap, dan tidak mungkin instan. Pasti ada naik turunnya. Yang dimana mereka itu belajar karena niat dari dalam dirinya sendiri, yang dimana di prosesnya saat mereka belajar mungkin mereka itu baca buku, mereka mencari banyak hal di internet atau baca artikel dan lain sebagainya. Dan di bidang olahraga atau seni mereka latihan sekeras-keras mungkin, dan semisal mereka membuat sebuah kesalahan, mereka mengevaluasi kesalahan mereka. Dan selain itu juga ada mencari relasi yang luas dengan orang-orang di luar, jadi mereka explore keluar, dan pastinya mereka juga bisa memperkirakan sebuah peluang berhasil dan juga memanage resiko dari apa yang mereka lakukan. Dan hal-hal yang gue sebutkan tadi itu merupakan sebuah kondisi di mana mereka tahu bagaimana cara mereka belajar. Dan dengan mereka tahu cara mereka belajar, di setiap proses dan tahapannya, mereka bisa berpikir mereka harus ngapain aja. Dan itu membuat mereka tahu bahwa segala perjuangan itu tidak ada yang instan. Semuanya butuh proses dan harus diperjuangkan semaksimal mungkin dengan niat dari dalam diri sendiri. Dengan mengetahui bagaimana kita belajar, itulah merupakan cara agar kita bisa menumbuhkan mindset dan keinginan untuk terus belajar. Permasalahan yang gue temukan di sekolah itu ketika orang-orang terlalu mempedulikan yang namanya nilai, sehingga mereka menganggap nilai merupakan sebuah hal yang menentukan masa depan mereka. Padahal belum tentu kan. Dengan seperti itu akhirnya mereka menghalalkan segala cara hanya untuk mendapatkan nilai yang bagus. Entah mau nyontek, entah mau pakai trik seperti apa, dan itu membuat mereka lupa, membuat mereka tidak tahu bagaimana cara mereka berproses selama mereka belajar. Dan habit seperti inilah yang membuat mereka hanya menginginkan sesuatu secara instan. Ini membuat mereka tidak tahu bahwa segala hal besar seperti mimpi dan masa depan mereka itu tidak mungkin didapatkan secara instan.
Semuanya butuh pengorbanan, kerja keras, dan pasti waktu itu sangatlah dibutuhkan. Tidak ada yang instan, semuanya butuh proses dan tahapan yang panjang. Dengan keinginan yang instan, itu membuat mereka tidak terbiasa dengan yang namanya kegagalan. Mereka tidak terbiasa dengan jatuh naiknya sebuah perkembangan dan juga proses, sehingga semisal mereka melakukan sebuah kesalahan dan akhirnya gagal, mereka cepat menyerah dan akhirnya malah gagal memenuhi apa yang mereka impikan. Inilah sebuah kesalahan di mana mereka menghalalkan segala cara hanya untuk mendapatkan nilai yang besar. Dan jujur, gue pernah melakukannya dan gue tidak bangga akan hal seperti itu, sehingga itu membuat gue ingin bertaubat, ingin membuat gue tidak melakukan hal semacam seperti itu lagi, karena tidak ada faedahnya, manfaatnya itu sangat-sangat kurang. Habit seperti ini membuat gue tidak terbiasa untuk berjuang mati-matian dalam mendapatkan apa yang gue impikan. Makanya sekarang gue itu berubah dengan cara membuat sebuah konten, apalagi gue membuat konten tentang edukasi, dan itu membuat gue suka belajar untuk mencari ilmu yang lebih besar sehingga wawasan gue menjadi lebih luas dan bisa menyampaikan informasi yang bermanfaat kepada kalian. Maka di sini gue berpendapat untuk semua siswa tanpa terkecuali yang wajib dipelajari itu adalah bagaimana cara kita belajar. Mungkin akan gue tegasin ulang lagi bagaimana cara kita belajar, di antaranya dengan cara punya niat belajar dari dalam diri sendiri. Setelah itu punya perencanaannya matang yang relevan dengan masa depan kalian. Dan ada pun lagi juga sering-sering membaca apapun, baca buku, baca artikel, atau dan lain sebagainya. Kalian juga bisa menulis dan mendengarkan materi dari manapun, atau juga bisa mengkonsumsi konten-konten yang bermanfaat di sosial media. Ada pun lagi yaitu adalah berpikiran terbuka terhadap opini-opini orang lain, sehingga itu menambah pemahaman kalian tentang apa yang kalian pelajari. Kalian juga harus bisa mengevaluasi kesalahan kalian saat sedang belajar. Kalian juga bisa menganalisa peluang keberhasilan kalian dalam suatu kesempatan, atau memanage resiko dalam suatu ancaman kalian hadapi. Itulah beberapa cara kita tahu bagaimana cara kita belajar, dan itu pun masih banyak lagi selain dari yang gue sebutkan tadi. Dan disinilah agar kita tahu bagaimana cara kita berproses dan bertahap, hal yang sangat dasar untuk dilakukan adalah dengan cara berpikir. Berpikir secara rasional, berpikir secara masuk akal. Di setiap kalian mungkin sedang belajar, sedang berbicara, atau mungkin menerima gagasan baru dari orang lain, atau menghadapi suatu keadaan yang berbeda, cobalah untuk berpikir terhadap suatu keadaan yang kalian hadapi saat itu. Bisa dari apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengar, dan lain-lain, kenapa bisa seperti itu. Dan ya, cara paling simple untuk bisa berpikir kritis dengan cara selalu bertanya why, and why. Kenapa, dan kenapa. Maka dengan kalian bisa berpikir kenapa itu terjadi, itu akan membuat kalian berusaha mencari informasi yang berkaitan dengan apa yang terjadi saat itu, yang membuat kalian bertanya kenapa bisa seperti itu. Dan dengan mencari informasi dari apa yang kalian tanyakan, itulah yang membuat kalian bisa semakin paham akan suatu hal dan menambah wawasan kalian. Dan itulah bagaimana cara kita belajar, dengan cara kita berpikir dan bertanya kenapa hal tertentu bisa terjadi. Alhasil, ketika diterapkan di sekolah, contoh seperti matematika, kenapa soalnya jawabannya seperti itu? Itu karena rumusnya seperti ini. Kenapa rumusnya seperti itu? Karena mungkin dari basic matematika seperti itu. Begitupun seterusnya sampai ke dasar-dasarnya. Atau semisal dalam fisika, contoh. Semisal kita berada dalam sebuah kereta yang maju sangat cepat, saat kita melempar sebuah bola, kenapa seakan-akan tidak ada keanehan yang terjadi? Jadi seperti hukum fisika itu berjalan dengan seperti normalnya dalam sebuah kereta sedang maju cepat. Itu karena hukum Galileo Newton. Dan kenapa seperti itu? Nah, kira kita tertarik untuk cari informasi apa itu hukum Galileo Newton. Dan ini pun juga berlaku ke bidang manapun yang ingin kita pelajari. Dan itulah kurang lebih soal hal yang penting bagi semua siswa atau semua orang yang wajib diketahui adalah tahu bagaimana cara kita belajar. Dan cara paling simple, cara paling dasar adalah dengan cara kita berpikir kritis dan bertanya kenapa hal tertentu itu bisa terjadi. Oke, mungkin sebagai penutup singkat aja ya, yang dimana di video ini poin pentingnya adalah gue menyampaikan hal yang benar-benar penting, hal yang sangat-sangat penting yang perlu kita tahu dalam sekolah. Ini pun bagi semua siswa tanpa terkecuali, itu adalah mengetahui bagaimana cara kita belajar. Dan kalau apa yang kita pelajari, yang seperti gue bilang sebelumnya, menyesuaikan dengan minat kita masing-masing yang berbeda-beda. Dan di sini gue membuka sebuah
diskusi terbuka ya. Kalau kalian setuju, kalian boleh komen atau terserah. Kalian boleh sampaikan pendapat kalian tentang hal seperti ini. Dan kalau kalian tidak setuju, apakah gua bermasalah? Ya, tidak sama sekali. Karena pendapat yang berbeda itu bisa menunjukkan bahwa ada perspektif yang berbeda dari sudut pandang manapun. Jadi yang berpendapat ya tidak usah malu-malu, silakan aja komen sebebas kalian selama argumennya masih diterima dengan logis. Jadi terima kasih kepada yang sudah menonton. Semoga ini bisa bermanfaat kepada kalian semua dan sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.